Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fanya Aurora. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai networking models. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada konsep. Nah, kita ketahui bahwasannya jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya antar satu dengan yang lainnya. Jadi, networking models adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Perangkat komunikasi itu ada banyak, bukan cuma komputer saja, dan juga pasti dari berbagai vendor. Nah, jadi bagaimana sih antar vendor bisa saling berkomunikasi dengan satu sama lain? Jadi, agar bisa saling berkomunikasi itu dibutuhkanlah yang namanya aturan. Nah, aturan itu disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia? Oke, untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan juga OSI model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini gemar digunakan. Nah, jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda networking itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dipecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi atau TCP, IP model itu terbagi menjadi 4 layer. Namun, pada penerapan dalam real network itu, TCP/IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layer. Kita akan bahas layer-layer yang tersedia. TCP atau IP model jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti router boot, ada yang diproduksi oleh MikroTik ataupun Cisco. Kemudian juga ada web browser yang dibuat oleh Google ataupun Mozilla dan juga masih banyak lagi. Dari hal-hal tersebut disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Di setiap layernya itu terdapat komponen aturan yang harus diikuti atau biasa kita sebut dengan protokol. Jadi, setiap layer itu ada kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen lainnya. Dan dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking models itu sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat ataupun vendor. Oke, selanjutnya di sini ada tentang TCP/IP application layer. Sekarang kita akan bahas. Jadi ini tuh berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu, di sini ada HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSP. Dan HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan pada transport layer, khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Regime Mechanism. Typo. Selanjutnya, di sini ada TCP/IP network layer. Nah,
untuk network layer hanya memiliki satu contoh protokol, yaitu IP atau biasa kita sebut dengan IP address. Jadi, IP singkatan dari Internet Protocol yang di mana terdapat dalam network layer dan terdiri dari layer ketiga, baik dari UC model atau TCP/IP model. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu ada addressing dan juga routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi, kalau addressing itu IP address sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan komputer. Jenis IP addressing itu juga ada dua, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Untuk IP versi 4 terdiri dari 4 yang dimana setiap optiknya terdiri dari 8 bit, dan jika jumlahnya terdapat pengalamatan 32 bit. Untuk IP versi 6 itu memiliki 8 blok, yang dimana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Dan routing. Jadi, routing itu identik dengan istilah router. Jadi router itu berfungsi untuk mengoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Router memiliki cara kerja yang disebut dengan routing. Nah, jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu untuk mencari rute tercepat agar sampai tujuan. Selanjutnya, di sini ada tentang data link layer dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, physical layer mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer. Jadi, istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan device, di mana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah VCS Frame Check Sequence yang berfungsi untuk error detection mechanism. Baik, kita lanjut. Di sini ada mengenai encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi membungkus data dengan beberapa header pada setiap layernya. Nah, adapun juga yang namanya decapsulation. Dan decapsulation itu sebaliknya. Di sini application layer itu sama dengan data dan transport layer itu sama dengan plus TCP header sama dengan segmen. Network layer itu sama dengan data plus TCP header plus IP sama dengan IP paket. Data link layer sama dengan data plus TCP header plus IP plus di header, dan data link layer itu sama dengan data plus TCP header plus IP plus di header, dan data header sama dengan frame. Nah, yang terakhir di sini ada mengenai OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan, protokol atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami sebelum networking model ada. Setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyak vendornya, banyak upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik.
atau vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar ataupun spesifikasi minimum OSI atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Model, yang memiliki kepanjangan atau singkatan dari Open System Interconnection atau biasa juga disebut OSI 7 layer. OSI layer ini memiliki 7 layer, sedangkan TCP atau IP itu hanya memiliki 5 layer saja. Baiklah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau teman-teman yang masih kurang mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.